Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan satu berita yang hari ini menjadi begitu viral di berbagai media, di elektronik, di chat, di media sosial maupun online, ya, tentang dugaan telah ditersangkakannya oleh KPK terhadap Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yang juga adalah salah satu anggota kabinet Presiden Jokowi yang berasal dari partai Nasdem. Sehingga banyak pihak yang mengatakan, termasuk Denny Indrayana dari Australia, mengatakan bahwa koalisi perubahan dan persatuan untuk persatuan dipukul oleh rejim ini kembali setelah beberapa minggu yang lalu Sekjen Nasdem ditetapkan tersangka kasus BTS yang juga Menteri Komunikasi dan Informasi di Kabinet Joko Widodo. Kini Syahrul Yassin Limpo yang mantan gubernur Sulawesi Selatan 2 periode dan juga sebelumnya adalah mantan bupati Goa, ya, bupati Kabupaten Goa 2 periode juga. Memang saudara sekalian, Syahrul Yassin Limpo ini adalah salah satu tokoh, orang tuanya juga tokoh besar di Makassar, ya, terutama dari etnis Makassar. Dan saya membayangkan kalau misalnya rejim ini hanya mencari alasan untuk memukul saja Nasdem, memukul dan pengertian tanda petik, atau dalam rangka untuk menekuk Surya Paloh sebagai ketua umum Nasdem supaya dia menyerah terhadap godaan tekanan rejim ini untuk menarik dukungan dari Anies Baswedan, dan hukum dipakai untuk menjerat mereka-mereka yang dipilih khusus menteri berasal dari Nasdem itu, sebagaimana yang begitu banyak diperbincangkan orang, maka tentunya akan dukungan masyarakat di Sulawesi Selatan, terutama dari etnis Makassar, terhadap rejim ini akan semakin berkurang, ya, atau setidaknya di pilpres yang akan datang terhadap capres-capres yang di-endorse oleh rejim ini. Karena sekali lagi saya katakan bahwa Syahrul Yassin Limpo adalah satu orang tuanya sangat, Pak Yassin Limpo dulu itu saya kebetulan kuliahnya juga di sana, termasuk yang berpengaruh terutama di Goa, khususnya di kalangan orang Makassar. Apalagi Pak Syahrul juga mantan gubernur 2 periode, sebelumnya mantan bupati 2 periode, dan kemudian dilanjutkan oleh adiknya juga 2 periode, almarhum, ya, kalau tidak salah adiknya itu si Iksan Yassin Limpo. Dan salah satu tokoh besar menurut saya selain Pak JK, ya, Pak Yusuf Kalla. Tapi Pak Yusuf Kalla kan dari Bugis, ya, etnis Bugis. Nah, sehingga ya tentunya kalau bukan semata-mata karena aspek hukum, misalnya korupsi, tetapi itu dicari-cari alasannya untuk dikaitkan dan hukum dijadikan sebagai alat untuk memukul Partai Nasdem, dalam pengertian memukul kader-kader orang-orang dalam kabinet ini tapi berasal dari Partai Nasdem, sebagaimana yang banyak berseliweran analisa dan pandangan sebagian orang, tentunya tidak semua orang. Bagi kita, mereka yang korup harus, ya, tetapi juga tidak boleh dipilah-pilah sesuai selera politik rejim hari ini. Karena hanya gara-gara misalnya Nasdem tetap mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres mereka bersama Partai Demokrat maupun PKS. Dan semua orang tahu tentunya hal itu karena berita sebelum itu begitu luas, karena rejim ini, terutama kepala rejim ini,
amat tidak menginginkan Anies ikut serta di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, saudara sekalian, tetapi memang di luar dugaan saudara sekalian. Ketika berita viral hari ini di berbagai media diberitakan bahwa Syahrul Yassin Limpo, masih ada dua berita, ada yang mengatakan sudah tersangka, tetapi ada yang mengatakan bakal tersangka karena sudah disetujui akan dinaikkan ke tahap tingkat tersangka. Nah, diberitakan bahwa gelar perkara yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK itu berlangsung tanggal 13 Juni kemarin, Selasa 2024. Dan hari ini beritanya luar biasa ini. Dan sekali lagi di luar dugaan bahwa ternyata Pak Surya Paloh, menurut informasi nanti kita bacakan sebentar, Pak Surya Paloh menjawab bahwa jangankan itu, seakan-akan ya, jangankan itu saya tambah di dalam berita itu, jangankan itu, beliau ditembak, dibunuh pun tidak akan mencabut dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan sebagai capres Nasdem. Luar biasa kan? Ini Acehnya, sebagai tokoh Acehnya sudah mulai keluar, semangat girah Acehnya sudah mulai keluar sebagai pejuang, bangsa pejuang Aceh ya. Ini sudah keluar ini Pak Surya Paloh ini. Jadi kalau itu dia ucapkan seperti itu, artinya beliau sebagai pewaris perjuangan Aceh, girah bangsa Aceh sudah mengalir pada dirinya dan dia sudah ungkapkan. Nah, kawan-kawan sekalian, coba kita bacakan berita yang kita ambil dari Gelora News 14 Juni 2023 dengan judul Ramai Menteri Syahrul Yassin Limpo tersangka KPK. Surya Paloh bilang dibunuh pun tetap dukung Anies. Judulnya seperti itu. Nah, kita coba untuk bacakan beritanya selengkapnya. Saudara, ada kabar baru KPK, infonya bakal tetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo jadi tersangka. Langkah KPK menjadikan Menteri Syahrul Yassin Limpo tersangka ini dinilai adalah politis, yakni menggoyang Partai Nasdem dan mengganggu koalisi Perubahan dan Persatuan. Menteri Yassin Limpo berasal dari Partai Nasdem. Nah, ada yang menyinggung soal Surya Paloh siapa lawan semua gangguan ke Partai Nasdem. Siap lawan semua gangguan kepada Partai Nasdem, bahkan sampai dibunuh pun tak akan berubah dukung Anies, katanya. Nah, menyinggung kabar menteri dari Koalisi Perubahan dan Persatuan bakal dijadikan tersangka oleh KPK, pakar hukum tata negara Denny Indrayana angkat suara. Denny Indrayana mengatakan pada Rabu pagi dia mendapatkan informasi penting KPK akan menetapkan tersangka seorang menteri dan kebetulan adalah menteri dari koalisi pendukung capres Anies. Kalau benar menurut Denny, ini menegaskan KPK bergerak untuk menjegal koalisi pendukung Anies Rashid Baswedan. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi, kata Denny. Dan selanjutnya dikatakan seorang menteri dengan inisial S bintang L, maksudnya Syahrul Yassin Limpo ya, Menteri Pertanian. Tujuannya jelas, kata Denny, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Rashid Baswedan. Nah, soal gangguan ke tubuh Partai Nasdem yang motor koalisi capres Anies, Denny mengungkap, nih soal Surya Paloh, si Ketua Umum Partai Nasdem akan tetap siap berkorban apapun untuk dukung Anies, bahkan nyawa sekalipun dia rela, katanya. Dalam suatu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan, tulis Denny Indrayana. Denny mengatakan, kekhawatirannya soal KPK dipakai untuk pukul koalisi kini terbukti. Sebab jelas ini indikasinya ada pimpinan parpol yang sudah siap semua syarat jadi tersangka KPK sampai kini nggak jadi juga tersangka.
katanya. Jadi ada pimpinan parpol yang sekarang ini berada dalam lingkaran koalisi yang dikehendaki oleh rejim. Itu menurut Denny Indrayana itu sudah siap, sudah memenuhi syarat semua untuk tersangka KPK karena korupsi tentunya. Tetapi karena dia dekat dengan rejim ini dan mau mengikuti keinginan rejim dalam koalisi capres yang akan datang, maka dia sampai sekarang tidak jadi tersangka. Kebetulan pimpinan parpol ini berada di barisan koalisi Jokowi, kata Denny. Ya. Terbuktilah kekhawatiran saya setelah diperpanjang setahun masa jabatannya melalui putusan MK. Firly Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi dan merangkul kawan oposisi. Nah, demikianlah berita yang kita ambil dari Gelora News hari ini, dan demikian juga kita sudah dengarkan pandangan dari seorang ahli tata negara, yaitu ahli politik maupun ilmu tata negara, Profesor Denny Indrayana, yang belakangan ini tetap mencoba untuk menguak berbagai soal yang dianggap sebagai, menurut Denny Indrayana itu dianggap sebagai penyelewengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Sebulan terakhir ini begitu ramai dia ungkapkan dan mengajukan kritik yang luar biasa terhadap rejim ini, karena perilaku rejim ini yang memperlakukan Partai Nasdem dan koalisinya, termasuk Capres Anies Baswedan, begitu dianggap sangat tidak adil dan zalim. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira terkait dengan ini kita perlu sambut luar biasa kegigihan dan girah yang luar biasa dari Surya Paloh, karena ini menyangkut harga dirinya sebetulnya. Surya Paloh bukanlah orang yang baru kaya. Dia sejak dari zaman rejim Pak Harto, beliau sudah malang melintang dan sudah berbisnis di zaman itu dan sampai sekarang tentunya. Oleh karena itu bukanlah seorang yang mudah menyerah, apalagi kalau itu menyangkut tentang berkaitan masalah harga dirinya. Dan dia berdarah Aceh tentunya, dan kita tahu bahwa orang-orang Aceh memiliki daya juang yang tinggi, miriplah kira-kira seperti Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, yang kalau ditekan akan semakin. Dan saya kira bukan cuma mereka, tetapi kebetulan mereka ini seperti kita tahu Aceh itu baru di zaman Pak SBY ke JK berapa puluh tahun yang lalu ya baru damai dengan Indonesia dan selesai gitu ya. Jadi darah pejuang Aceh ini, perjuangan Aceh dan girah semangat itu tidak boleh seperti Surya Paloh. Saya kira dengan pandangan dan kegigihannya seperti sekarang ini, itu bisa jadi dianggap sebagai harkat dan martabatnya sudah diinjak-injak. Seluruh perjuangan yang ikut membantu memenangkan rejim ini sejak dari tahun 2014 yang lalu sampai 2019 kemarin itu diabaikan begitu saja dan tidak dihargai sebagai untuk melakukan pilihan-pilihan terbaik untuk kepentingan partai dan kepentingan bangsa dan negara ke depan menurut pandangan Surya Paloh. Oleh karena itu ketika dibuat seperti ini, maka dia akan semakin kokoh, semakin akan laju, dan bahkan dia mengatakan dibunuh pun dia tetap akan ancaman pembunuhan pun dia tetap akan mendukung Anies Baswedan. Ini tokoh seperti ini, punya integritas seperti ini memang tidak gampang kita dapatkan, apalagi dia pimpinan partai dan seorang yang tentunya bukan seorang pebisnis yang panjang sudah puluhan tahun dia lalui itu, dan saya kira tidak mudah digertak. Orang seperti Surya Paloh itu tidak juga mudah digertak, apalagi dia termasuk yang mungkin anak tentara ya Pak Surya Paloh ini, karena dulu aktif di FKPPI, bahkan pendiri FKPPI ya ini. Jadi saya kira Pak Surya Paloh sudah mulai menunjukkan keteguhan dan tajinya, kalau orang Makassar bilang tajinya, bahwa inilah dia tidak semakin didolimi, dia akan semakin kokoh keyakinannya dan dia akan melawan. Dan itu sudah diperlihatkan dengan pernyataan yang tegas seperti itu. Dan saya kira orang seperti Surya Paloh juga sekali komitmen dia tegaskan, dia teguhkan, maka sulit untuk berubah. Itulah sebetulnya wajah seorang pemimpin yang
memiliki integritas dan keyakinan yang kuat terhadap bangsa ini, bahkan terhadap seorang anak bangsa yang tidak boleh, seperti Anies ini berulang-ulang katakan, ini anak bangsa yang harus diberi seluruh kesempatan untuk mereka bertanding. Kalau mereka, apalagi dianggap bahwa baik Ganjar, Prabowo, termasuk Anies ini adalah anak-anak bangsa yang memiliki potensi luar biasa untuk memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Oleh karena itu diberi kesempatan untuk bersaing di pemilu secara fair dan jujur. Itu yang sering dikatakan oleh Surya Paloh. Nah, kawan-kawan sekalian, memang kita seorang Surya Paloh memang agak sulit memang kita dapatkan pemimpinnya yang sebanding dengannya, seteguh dengannya, yang memiliki integritas dan keyakinan yang kuat yang tidak mudah dirubah oleh siapapun, sekalipun dalam ancaman seperti sekarang ini, yang juga sudah dikatakan oleh pandangan-pandangan Denny Indrayana tadi, dan mungkin semua setiap saat kita dengarkan pidato-pidato Surya Paloh melalui media massa, media televisi maupun lain-lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah berita yang kita sampaikan dan ulasan yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mencerahkan dan membawa manfaat serta menghibur serta bersifat informatif terhadap kita sekalian. Semoga kita jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.